kita balik lagi ke Podcast Amatir Part 2. Karena kemarin banyak banget request dari teman-teman ya buat bikin lagi Part 2, tapi dengan tema dan mungkin tapi pembicaraan yang agak berbeda nih kali ini. Tetap nggak jauh-jauh dari politik, tapi kita bahasnya lebih ke santai aja. Jadi biar teman-teman juga enjoy buat menikmati podcast kita hari ini. Hari ini kita menghadirkan juga narasumber yang sebenarnya kita hadirin juga di podcast yang part 1, tapi sekarang dengan bentuk visual berbeda karena Bapak satu ini baru semiran kayaknya. Tampilannya agak casual gitu ya. Betul, ini lebih santai sih. Kalau kemarin part 1 mungkin agak serius ya, tapi ini lebih ke oke lah buat casual hari ini. Kita perkenalkan kembali Kak Riandika Adityawan sebagai narasumber hari ini. Tepuk tangan. Terima kasih. Pada ketagihan undang saya kayaknya ya. Betul banget, Kak. Lebih ke pepet sih, Kak. Nah, jadi as you know atau mungkin yang belum tahu, Kak Adit panggilan akrabnya ini adalah akademisi dan juga pengamat aktif dalam perkembangan politik. Jadi hari ini temanya sangat enjoyable, yaitu kita bahas politik dan bagaimana beretika dalam komunikasi politik di media sosial. Oke. Mungkin aku langsung aja ke Kak Adit. How are you today, Kak? Bagus, tapi panas. Panas ya? Macet juga nggak kira-kira? Kan ini Lumayan- akhir tahun nih. Lumayan macet ya. Ya apalagi Jogja kan dihadiri semua warga dari seluruh Indonesia ya. Jadi Betul. ya lumayan lah agak capek dikit. Nah, nggak apa Nanti sih. nggak jauh-jauh topiknya dari kayak FOMO dan trending karena datang ke Jogja nih sepertinya. Betul. Siap, Bisa siap. dikaitkan juga sih. Ikut aja, ikut aja. Iya. Nah, mungkin pertanyaan pembuka kali ya, Kak, buat podcast pada hari ini. Karena kita mau bahas tentang etika komunikasi dalam politik di era media sosial. Kak Adit pastinya ini main dong media sosial, Yes. kayak Instagram, Punya Twitter. second account lagi. Oke, Yes. nice information. FYI, BTW. Yes. Nah, dari podcast, media sosial pastinya kan nggak cuman hal-hal yang fun ya yang Yes. kita lihat gitu. Tentunya pasti ada banyak konten-konten yang menjorok ke politik. Apalagi akhir-akhir ini, khususnya tahun ini, banyak banget viral tentang ya hal-hal dan isu-isu politik dan tentunya sangat bikin warga Indonesia itu greget gitu, pengen komen, pengen respon gitu. Pengen unfollow juga kadang, pengen ngeblok juga mungkin ya. Bener ya, bener. Sebagai Tapi- bentuk ini ya, sebagai bentuk apa namanya? Respon. Respon juga sih, karena ya mungkin yang jauh di sana nggak bisa ikutan demo, kita bahas demo yang kemarin balik lagi, bisa menyuarakan isi hatinya lewat media sosial juga. Nah, itu bersangkutan dengan apa yang ingin aku tanyakan nih Kak Adit ya. Jadi menurut Kak Adit ya, yang sebagai pengamat politik dan juga sebagai ya seorang citizen yang punya hak untuk bersuara dan punya media sosial juga yang aktif gitu, menurut Kak Adit ini etika komunikasi pada politik di era media sosial itu penting nggak sih? Oke, menarik pembahasannya karena memang sebenarnya bicara soal etika itu nggak cuma harus di real life ya, nggak cuma harus di sosial. Ya. Tapi juga di dunia maya seperti sosial media kita harus punya etika juga gitu dalam bermedia sosial. Dalam berkomunikasi pun di media sosial sebenarnya kita harus punya etika. Sekarang gini, kalau misalnya kita bayangkan sebenarnya sosial media itu begitu mudahnya kita akses. Sosial media itu begitu masifnya sebenarnya informasi yang terkandung di dalamnya. Kita aja mungkin yang terinstall di HP kita kan ada banyak ya, ada Instagram, ada TikTok, kita mungkin punya Thread, kita mungkin juga punya YouTube dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita akses. Dan aku yakin sebenarnya semua netizen punya akses untuk bisa memposting, berkomentar, like, blog dan lain sebagainya. Betul, Semuanya punya akses di Ya. situ. Tapi karena memang pembahasannya terkait dengan etika, sebenarnya di media sosial pun pasti harus punya etika. Ya. Apapun itu. Ya contohnya misalnya kalau saya melihat di beberapa platform media sosial gitu ya, banyak media-media sosial sekarang yang lebih sering menjatuhkan pihak tertentu karena memang ketidaksukaannya akan orang itu contohnya. Ya. Ada juga yang memang karena sudah terhalang oleh kesumbu pendekan karena mungkin ketidaksukaan akan satu tokoh,
Akhirnya dia juga membuat akun yang bisa dibilang beberapa platform media sosial pun juga membuat polarisasi akan hal itu. Yang pada akhirnya sebetulnya etika itu hampir tidak bisa kita lihat secara kasat mata sebenarnya. Yang bisa ya hanya kita praktekkan sebetulnya. Pada akhirnya memang semuanya itu kendalinya ada di kita. Gitu. Nggak bisa yang kita mengkondisikan orang-orang yang di luar sana, yang ada di media sosial yang di luar kita untuk bisa sama ramahnya seperti kita misalnya, atau menjaga ketikan kita, itu nggak bisa kita gitu. Karena memang ya kita sudah terlanjur terpolarisasi nih gitu media sosialnya, sehingga etika itu perlu pasti, cuma kalau untuk bisa mendirect semua orang untuk bisa beretika, saya rasa itu tantangan yang luar biasa sih gitu. Oke, karena tentunya balik lagi kayak isu-isu politik ini kan berkembang, dan ketika hal itu terjadi mungkin orang-orang pada FOMO kali ya, Kak. Kalau Kak Adit pernah FOMO gitu nggak, Kak? Tiba-tiba ngatain pemerintah, Kalau apa gimana sampai ngatain gitu. nggak pernah. Nggak pernah, oke. Tapi kalau mungkin sekarang kan kalau di Instagram zamannya @yours. Ya betul, Kampanye-kampanye yang di @yours Yes, tuh betul. kadang juga saya ikut. Misalnya kayak dulu yang kita pernah demo besar waktu itu bulan Agustus. Itu kan ada kampanye yang ojol Avan itu, saya juga ikut di situ. RIP Demokrasi juga saya ikut. Selamatkan Indonesia waktu itu juga saya ikut. Bukan ke FOMO, tapi memang itu suara hati rakyat yang mungkin saya tidak bisa terjun langsung ke jalanan begitu ya untuk bisa menyuarakan suara. Tapi menurut saya lewat media sosial dengan adanya @yours atau kampanye-kampanye digital seperti itu, karena kita kan udah masuk di new media. Jadi yang menurut saya new media ini sangat penting untuk salah satunya menyuarakan suara kita juga gitu. Tidak selalu apa yang harus kita suarakan itu kita langsung turun ke jalan gitu. Dengan kita memberikan akses jalan suara di media sosial, saya rasa pemerintah pun juga akan notice untuk itu. Jadi media sosial itu sangat bergantung dari kita juga sebetulnya. Dan dengan kampanye-kampanye yang cukup banyak menyuarakan hal yang memang itu meresahkan gitu, saya rasa itu sangat membantu sekali sih. Oke, aku mau tanya nih sama Kak Adit nih, karena kan sekarang tuh kayak ada budaya yang kalau misal nggak viral itu nggak naik tuh. Nah itu tuh malah justru memperkeruh komunikasi dalam politik, atau gimana menurut Kak Adit? Itu tadi yang saya bahas di awal, saya kan sudah bilang itu polarisasi ya. Sebenarnya polarisasi itu muncul menurut saya hanya karena orang-orang itu sudah cenderung tidak suka nih dengan satu orang, akhirnya muncullah polarisasi itu gitu loh. Ada yang ternyata dukung, ada yang ternyata kontra dengan hal itu. Menurutku itu sudah selayaknya terjadi di media sosial, karena memang sekali lagi kita tidak bisa ngontrol media sosial dan juga orang-orang di dalamnya. Di satu sisi sebenarnya algoritma di media sosial menurut saya juga itu berpengaruh dengan apa yang akan kita akses nantinya. Misalnya contoh di TikTok, saya mengamati betul di TikTok, kalau misalnya kita cenderung lama melihat satu konten yang berkaitan, misalnya contoh aja ya, saya bukan pendukung siapapun karena udah lewat ya, saya netral ya. Misalnya dulu ada 1, 2, 3 gitu ya. Misalnya konten nomor 2 sering 1, 2, 3 lah, kita ambil 1, 2, 3 sering muncul nih, tapi ternyata yang lebih sering saya lihat konten nomor 1 misalnya. Ya pada akhirnya dari durasi itu memunculkan semuanya yang akan masuk ke FYP saya mungkin adalah konten-konten nomor 1. Yang lebih muncul di konten nomor 2 untuk paslon nomor 3 juga itu lebih ke kayak kontra gitu. Malah saya akan cenderung untuk melihat sisi-sisi positif yang konten atau pasangan calon nomor 1. Yang menurut saya itu cukup menarik juga untuk dianalisis, karena memang bubble di TikTok, bubble di Instagram, bubble di thread itu semuanya akan bergantung dari apa yang kita lihat gitu. Betul. Durasi, entah itu mungkin followers kita, love-nya pun itu juga nanti akan berpengaruh ke algoritma media sosial kita juga. Tapi kalau menurut Kak Adit, dari semua sosial media yang Kak Adit punya ya, mana sih sosial media atau platform yang kebanyakan itu lebih misalkan dominan dalam menyebarkan mungkin kebencian atau kebaikan Lebih gitu, atau sering ini lebih ya? seringnya yang mana? Tapi dijawab nanti dulu, karena kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Oke, dari pertanyaan tadi, Kak Ella tuh sudah menanyakan ke Kak Adit sendiri, platform mana yang sering Kak Adit gunakan untuk mengamati perkembangan politik sendiri?
hampir semua platform media sosial saya ngamatin sih ya. Maksudnya Instagram, TikTok, Thread, YouTube juga, apalagi sekarang lagi zaman YouTube short video gitu ya. Itu juga saya amatin juga. Tapi kalau kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, baik dan jeleknya gini. Kalau untuk yang lebih banyak ujaran kebencian, aku klasifikasikan seperti itu, mungkin lebih banyak ke Instagramnya. Oke. Tergantung sih, tadi kembali lagi ke algoritma itu tadi. Tapi kalau misalnya memang semua yang berkaitan sama yang baik-baik dan lain sebagainya, TikTok lebih mendominasi. Tapi di satu sisi saya melihat di platform media sosial teman saya itu malah bisa kebalikannya. Oke. Gitu. Mungkin yang lebih banyak ujaran kebencian di TikTok, yang cenderung bagus semuanya itu ada di Instagram. Tergantung sekali lagi siapa yang kita follow, tren apa yang kita masukkan di explore, dan apapun yang kita akses di website kita yang sekiranya itu menjadi hal-hal yang memang krusial untuk kita akses nantinya, semuanya akan kembali lagi diri kita gitu. Kalau misalnya kita banyak mengakses hal-hal yang baik, ya semua timeline kita akan isinya baik semuanya gitu loh. Contohnya misalnya gini, kalau kita sekarang lagi banyak membahas soal berita-berita politik, itu kan banyak sekali yang sebenarnya pejabat-pejabat kita yang blunder misalnya kayak gitu. Semua platform media sosial saya akan bicara soal itu. Itu akan berbeda kasusnya ketika mungkin teman saya yang punya media sosial yang cenderung tidak mengikuti politik. Itu mungkin akan baik-baik aja Instagram mereka. Tapi misalnya teman saya itu share informasi terkait dengan keblunderan salah satu menteri kita misalnya. Ketika sudah di-share ke saya, otomatis Instagram saya akan mengikuti apa yang sudah di-share oleh teman saya. Nah, itu nanti menjadi pola yang bisa dibilang akan continuous juga kalau misalnya kita memang akan terus mengakses informasi yang ada di batasan dari media sosial kita juga. Oke. Gitu. Karena dari pengalaman saya juga sih Mas Adit, kebanyakan kalau misal dari TikTok, Instagram tuh respon audiennya tuh emang beda sih. Beda-beda. Karena memang masing-masing ada segmennya gitu. Betul. Kayak misalnya Instagram tuh segmennya mungkin Gen Z ya. Iya. Karena kan mereka lebih ke kayak menggabungkan audio dan visual, sama sebenarnya seperti TikTok. Tapi kalau TikTok itu lebih ke spesifiknya mungkin Gen Z yang sampai ke generasi alpha gitu. Kalau Instagram tuh klasifikasinya tuh bisa Gen Z, milenial dan lain sebagainya sampai ke usia-usia yang mungkin lebih senior lagi gitu. Beda dengan Facebook yang dia mungkin dimulainya dari milenial sampai ke atasnya gitu. Sampai halnya di YouTube itu hampir semua segmen bisa mengakses. Cuma tergantung dari pantauan dari masing-masing mungkin keluarga atau orang tua dan lain sebagainya. Itu semuanya nanti ada segmentednya khusus sih sebenarnya gitu. Makanya kenapa saya lebih cenderung suka mengakses lewat Instagram dan TikTok, karena memang kedua platform ini menurut saya sudah sangat kompleks gitu loh untuk bisa mengamati semuanya, dibandingkan mungkin dengan Thread atau dengan X misalnya yang mereka lebih ke tulisan ya, lebih ke semacam status gitu, yang kita hanya melihat itu dari retweetnya, dari reply-nya, atau mungkin dari reaction-nya dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu secara gambaran itu seperti apa gitu. Seolah-olah kayak kita harus membayangkan dulu ketika dia mengucapkan itu di X misalnya, apa sih emosinya, seperti apa sih gambaran dari ekspresi dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Sehingga multitafsir sebenarnya yang ada di X dan juga di Thread gitu. Makanya saya tidak terlalu banyak mengakses di dua itu. Oh, oke. Gitu. Karena emang berarti juga bisa dikategorikan etika di media sosial, etika netizennya tuh berbeda-beda juga ya di setiap platform ya. Betul. Dan menurut Kak Adit, misal nih, pasti pernah kan, tadi balik lagi aku ngomongin tentang X ya. Kalau platform X itu kan pasti Kak Adit pernah lah nengok sesekali gitu ya. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi ekspektasi atau akhirnya cara berpandangan kamu tentang politik gitu nggak sih Kak? Lumayan. Karena memang saya sukanya X adalah banyak yang satir di sana. Ya. Dan menurut saya juga filternya nggak terlalu mendominasi seperti mungkin Instagram atau TikTok gitu ya. Banyak orang-orang yang mungkin berkeluh kesah lebih nyamannya di X karena memang tanpa filter menurut saya. Ya. Contohnya yang saya amati akhir-akhir ini misalnya kayak contoh Irwan Difery misalnya. Dia akan lebih banyak bicara di X dibandingkan mungkin di Instagram. Meskipun di Instagram dia berbicara, tapi
secara lebih famous ya memang Irfan Differy adalah yang lahir dari X-nya misalnya, dengan beberapa cuitan-cuitan dia yang memang cukup satir di sana, entah membahas pemerintah, entah membahas kebijakan dan lain sebagainya, semuanya dihadirkan di situ. Contoh lagi yang mungkin muncul di sana adalah Ernest Prakasa misalnya. Saya juga mengamati dia selama ini di X. Cukup membuat saya tergelitik juga untuk bisa ngamatin perkembangan politik sekarang gitu, karena memang apa yang dia sampaikan ada benarnya juga gitu, dengan pemberitaan-pemberitaan yang muncul di televisi, di media online kayak gitu, seolah apa yang dibahas si Ernest di X gitu kayak kok relate sekali gitu. Makanya X ini menjadi apa ya, menurut saya jembatan tanda kutip satir yang bisa mempengaruhi pikiran politik kita juga gitu. Kalau di Instagram itu lebih cenderung kita cari aman, di TikTok juga kita lebih cari penghiburan misalnya. Kalau mau nyari yang agak sedikit lebih serius, lebih satir, lebih membahas yang agak memberanikan diri lebih jurang misalnya, X itu sangat bagus sih menurut saya. Oke. Kalau semisal di Twitter tadi kan berdasarkan cuitan dan tulisan itu ya. Nah, tapi kalau semisal di Instagram saya mengamati tuh, kalau semisal apalagi di TikTok juga, itu biasanya tuh ada potongan-potongan video tuh yang menurut saya tuh kadang malah memperkeruh atau malah kayak bikin kita tuh blunder gitu, Kak. Itu tergantung. Kayak contoh misalnya saya ngambil teori framing media ya. Di new media itu ada salah satu teori namanya framing media. Kita anggap aja misalnya tisu ini deh. Tisu ini kalau full itu kan semua bagian akan kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya mungkin di kamera kita bisa cut mungkin setengah dari tisunya yang baru aja kelihatan gitu. Kita nggak tahu sebelah sananya itu akan ada apa. Nah, framing media itu juga seperti itu. Banyak potongan-potongan pendek yang menunjukkan sebenarnya tidak keseluruhan dari keseluruhan video. Dia hanya meng-cut sesuatu yang kayak itu bisa jadi hook nih, gitu, yang bisa bikin viral misalnya. Tapi di satu sisi sebenarnya hook itu yang membuat sebenarnya makin terlihat polarisasinya, makin terlihat mana yang sebenarnya memperkeruh suasana, mana yang mencairkan suasana. Ya semuanya bisa kita lihat mungkin di beberapa video-video pendek di TikTok misalnya, atau di short YouTube itu juga banyak. Karena memang saya tidak memungkiri, memang saya tidak menyalahkan media sosial sekali lagi, karena memang itu ya kita yang buat gitu. Tapi memang sekali lagi kalau kita kembali lagi ke etika, seharusnya kalau memang mau post apapun itu, ya kalau misalnya mau post video soal kampanye kah, hal-hal yang sensitif kah, usahakan postinglah keseluruhan. Postinglah sesuatu yang memang itu lengkap gitu, bukan sebagai potongan-potongan yang digabungkan, meskipun ada tulisan part 1, part 2 dan lain sebagainya. Tapi semuanya akan punya akses untuk bisa memotong itu, mentrim, meng-cut atau apa dan lain sebagainya. Dan mungkin banyak sekali juga sekarang yang saya amati, beberapa podcast kan juga pakai timestamp ya, yang itu mungkin akan menunjukkan sumber validnya dari mana, di detik berapa dan lain sebagainya. Itu semuanya akan berpikiran untuk menuju ke sana juga. Karena kan pasti asumsi orang-orang tuh beda gitu ya. Padahal kita pengen posting itu karena mau nunjukin tujuan itu ini, tapi mungkin yang nonton tuh beda gitu asumsinya, interpretasinya juga gitu. Makanya ada polarisasi itu. Misalnya satu hal kita posting potongan video pendek yang sebenarnya kita tujuannya untuk membaikkan misalnya. Tapi ada orang-orang mungkin sumbu pendek di luar dari kubu kita misalnya, yang merasa enggak kok, enggak kayak gitu misalnya, atau malah di-cut gitu videonya ya, misalnya, yang bikin pendapat tuh lebih polarisasi tadi seperti yang dikatakan Kak Adit itu. Tapi juga malah menjadi bahan buzzer kali ya, kayak gitu tuh. Iya betul sih. Bahan buzzer sekarang untuk tambah mungkin yang mengurang lagi atau meningkatkan target mereka sebenarnya. Ya buzzer itu kan bisa dibilang apa ya? Buzzer tuh kan banyak ya jenis-jenisnya sebenarnya. Ya tergantung buzzernya juga sih gitu. Kalau ada buzzer itu ada yang baik sebenarnya. Ya tergantung goals dan orderan kan Kak ya. Tergantung goalsnya, orderannya seperti apa. Tapi ada juga buzzer-buzzer yang memang dikhususkan mungkin untuk mendukung beberapa kubu misalnya. Itu juga ada yang udah tergabung jadi anggota kubu misalnya, itu juga udah ada. Meskipun dia nggak dibayar, meskipun dia mungkin tanpa ada goals apa-apa, tapi dia punya tujuan untuk yang lainnya pun, itu juga cukup membahayakan dalam kutip itu sih. Kalau kayak gitu tuh berarti masuk ke etika politik juga nggak sih? Etika berkomunikasi dalam politik juga nggak sih? Buzzer ya? Aku cuma wondering aja sih sebenarnya. Cukup
cukup bisa masuk sih, karena memang buzzer itu kan bagian dari netizen juga, bagian dari citizen yang memang menggunakan media sosial. Menurut saya semua yang menggunakan media sosial, semua yang berinteraksi di media sosial harus memiliki etika juga di dalam media sosial, termasuk juga etika komunikasi. Oke. Gitu. Kalau dari Kak Adit mungkin karena perkembangan politik itu cukup pesat ya, maksudnya setiap detik, setiap jam tuh pasti ada, dalam satu hari itu peristiwa tuh pasti ada, apalagi politik gitu. Nah, ada nggak sih batasan tersendiri buat Kak Adit itu, misal udah lihat banyak hal di platform Instagram, X, TikTok, terus pikir-pikir kayak yang, oke, kayaknya ini cukup deh buat aku gitu. Untuk konsumsi setiap harinya gitu ya. Ada nggak sih batasan yang kayak, kayaknya udah nggak bisa nih aku konsumsi lagi gitu? Tahun 2025 ini kayak menjadi tahun yang cukup overwhelmed untuk dunia politik. Setuju. Menurut saya ya. Di bulan Agustus contohnya, banyak menurut saya yang kampanye-kampanye digital yang masuk di timeline saya, misalnya contohnya di Instagram, itu yang sebenarnya membuat saya stres. Cukup stres karena memang kayak seolah-olah aku nggak ada di notice nih, nggak ada pengaruhnya sama sekali nih. Dengan aku membuat add yours, dengan aku memposting ulang apapun itu yang berkaitan dengan istilahnya kayak seruan-seruan itu, kok kayak nggak ada notice apapun ya, kok nggak ada pergerakan apapun ya. Sampai pada ini saya paham, kayaknya memang aku harus membatasi ini. Oke. Dalam porsi yang memang saya nggak bisa membatasi langsung stop begitu aja, gitu. Pada akhirnya saya coba untuk mengubah algoritma itu. Saya coba untuk riset lagi Instagram saya riset lagi beberapa platform media sosial saya, supaya cukup refresh nih untuk bisa dilihat explore-nya, gitu. Saya selalu riset itu. Kalau memang saya sudah mulai jenuh, saya akan riset. Termasuk kaitannya sama politik. Saya akan mencari hal-hal yang mungkin di luar dari perspektif politik, misalnya kayak contoh saya nyari soal vacation misalnya, atau mungkin soal-soal hal yang lain, misalnya saya hobi terkait dengan mobil dan burung misalnya. Saya akan banyak mencari soal itu, dan isi timeline saya pun juga akan berkaitan dengan itu. Nah, dengan merefresh itu sebetulnya saya mempunyai batasan tertentu untuk bisa mengakses media sosial yang kaitannya sama politik, gitu. Karena memang ya kalau dibilang semua itu sebenarnya bisa berpolitik, tapi nggak semua orang pintar dalam politik. Menurut saya kayak gitu. Alright, oke. Kita kembali lagi ke segmen selanjutnya. Tentunya akan bersama Kak Adit lagi. Stay tune. Balik lagi ke segmen selanjutnya nih. Tadi kan udah ngomongin buzzer, udah ngomongin tentang algoritma juga, tentang polarisasi audiens juga nih. Nah, aku sebagai anak muda nih Kak Adit, pasti kan kayak terkait isu politik kan pasti menggebu-gebu labil gitu. Nah, kan kita masih belum ada kayak kredibilitas untuk ngomong ke publik nih. Nah, gimana caranya untuk menghadapi kamu nggak sok tahu, kamu toksik, kamu nyinyir apa sih gitu? Oke. Menarik sebenarnya pembahasannya. Yang jelas gini, kita itu bisa jadi kritis kok sebenarnya di media sosial ya. Tapi kita perlu paham media sosial itu nggak bisa kita kontrol sepenuhnya. Itu salah satu tahapan awal kita itu kritis di media sosial. Kedua, kita bisa kok kritis dengan bahasa yang cukup santun tuh bisa sebenarnya gitu. Mungkin ada satu momen yang sebenarnya itu bisa disampaikan dengan bahasa yang cukup santun gitu di media sosial, yang sebenarnya saya rasa pun pemerintah, pejabat, atau mungkin orang-orang terdekat kita yang mungkin menjadi pejabat di sana itu bisa mendengarkan itu. Oke. Ketiga, saya tuh selalu mengutamakan dan mengupayakan saring sebelum sharing. Kalau misalnya ada beberapa informasi yang memang itu masih perlu divalidasi terlebih dahulu, saya akan validasi dulu informasi itu. Yang saya tidak mau ikut-ikutan doang gitu, atau FOMO yang tadi dibilang tadi ya. Saya selalu akan lihat dulu perkembangannya, kira-kira apakah ini memang kampanye publik yang memang harus diikuti, yang memang muncul dari keresahan masyarakat atau tidak, baru saya akan pilih itu. Tapi kalau memang itu mungkin baru muncul di satu segmen tertentu doang nih misalnya, saya nggak akan asal sharing soal itu. Karena memang ya sekali lagi media sosial itu cukup
cukup ekstrim untuk mungkin kita kalau kita bilang generasi muda gitu ya. Sekali kita udah masuk di campur tangan politik atau pikiran-pikiran mindset tentang politik, ya kita akan politik terus gitu. Barat ya politik itu bikin nagih sebenarnya menurut saya itu. Awal mungkin saya nggak terlalu suka politik, tapi ketika sudah banyak pemberitaan yang masuk ke pikiran saya, ke media sosial saya soal politik, kok kayaknya seru nih diikutin gitu. Makanya ya itu tadi, saring sebelum sharing. Menurut saya itu sangat menjadi batasan kita untuk bisa lebih kritis di media sosial. Gitu. Tapi kadang tuh kita juga gimana ya Kak? Jadi misal ada yang viral nih atau ada satu postingan yang kayaknya tuh aduh greget gitu loh, pengen komen, terus akhirnya kita tuh ya udah komen aja gitu tanpa kita berpikir ini tuh sebenarnya arahnya kemana, ngapain. Atau malah jadi buzzer nggak sih Kak? Ya bisa juga kan, tapi kita kayak ya udah kepancing aja gitu, gitu loh. Jadi kadang kayak saring sebelum sharing itu sebenarnya bagus juga ya untuk etika, tapi sometimes tuh yang aku lihat gitu tuh kayak netizen gitu itu juga ya udah langsung aja gitu. Gemes ya, pengennya langsung komen aja gitu. Membludak labil tadi kan yang Ya makanya kenapa sebenarnya sosial media itu nggak bisa yang kita kontrol sepenuhnya gitu. Betul. Kembali lagi ke diri kita sebenarnya. Kalau mau komen ya silahkan komen, kalau nggak mau komen ya silahkan batasi diri kalian gitu. Asalkan tahu konsekuensinya kali ya. Yes, betul. Ya misalnya komen ternyata yang di notice misalnya dilaporin misalnya akunmu misalnya ya, kita harus kritisnya juga di situ. Kita harus punya batasan. Komen nggak masalah kok. Beberapa postingan-postingan viral yang meme salah satu menteri kita misalnya, saya pun juga sebenarnya pengen ngomentarin gitu ya. Tapi pernah nggak? Jujur belum pernah. takut kan? Ya ada ketakutan memang di diri saya. Sebenarnya takut dalam artian gini. Sekarang itu semua gampang banget dilaporin. Betul. Semua gampang banget dinotis misalnya, karena sosial media kita sangat terbuka sekali gitu. Worldwide semuanya bisa lihat gitu. Bahkan beberapa media-media asing pun juga melihat mungkin pertengkaran kita di media sosial itu seperti apa gitu. Netizen Indonesia bahkan bisa komen ke misalnya contohnya waktu itu beberapa kali netizen kita bikin review buruk bintang 1 misalnya di salah satu tempat yang ada di luar negeri hanya karena membuat onar di Indonesia misalnya. Sekuat itu netizen Indonesia gitu. Sebenarnya kalaupun kita berani menantang diri kita sendiri untuk bisa komen di postingan yang mungkin cukup viral misalnya, ya silakan beranikan diri aja. Tapi kalau kita kembali ke topik soal etika, ya etika perlu untuk dijalankan. Tapi memang ya itu tadi mungkin etika dan gemes itu ya bisa saling beririsan sebenarnya. Ya nggak apa-apa mau komen silakan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya komen nggak pernah nggak repost yang agak ke jurang gitu kontennya? Nge-share pernah. Tapi nggak pernah. Oh mungkin di second account mungkin ya. Oh iya, second account mungkin ya. Sebagai generasi Z yang selalu punya second account, saya juga punya. Oke. Ya followernya tidak sebanyak main account-nya gitu. Yang tahu-tahu aja. Tahu aja. Betul. Kalau mungkin balik lagi ke netizen gitu ya. Mungkin juga nih in real life Kak Adit juga punya beberapa teman yang aktif di medsos, tapi mereka itu kayak ya udah diem aja gitu loh terkait kasus-kasus bukan kasus ya, isu-isu politik yang kemarin-kemarin sudah terjadi bahkan sekarang gitu. Dan menurut mereka ya emang itu pilihan mereka sih, cuman kan hal itu juga jadinya bikin kita berpikir aduh kok kamu tone deaf sih gitu ya. Kok nggak ada suaranya? Betul, even cuman kayak mungkin kayak Kak Adit lakukan tadi repost at yours atau apa gitu, mereka nggak melakukan sama sekali gitu. Nah, menurut Kak Adit kayak gitu tuh sebuah pilihan yang etiskah di ruang digital dengan kondisi politik Indonesia seperti ini, atau itu tuh semacam kayak ya udah emang kurang ajar aja nih orang. Pertanyaannya kayak disertasi ya sebenarnya. Tapi jawabannya simpel aja. Diam itu bukan berarti terus kita nggak menyuarakan sebetulnya. Saya pernah waktu itu cenderung diam itu di saat kampanye 2024 misalnya. Oke. Dari paslon 1, 2, 3 saya mendukung salah satu paslon. Sangat kuat mendukung paslon. Yeah. Tapi memang saya nggak bisa yang langsung seterbuka itu. Karena memang ya sekali lagi polarisasi itu nyata adanya. Misalnya saya repost di salah satu paslon misalnya. Mungkin ada beberapa buzzer di paslon-paslon lain yang mungkin akan mampir ke akun saya hanya untuk sekedar komen.
bisa komennya mungkin sampai ratusan bahkan mungkin ribuan hanya menyalahkan keadaan si paslon nomor sekian misalnya. Kenapa kamu dukung ini kan kayak gini, ini kayak gini. Semua hal-hal yang kontra dengan paslon ini para buzzer akan komen misalnya. Ya itu pilihan sebenarnya. Diam sekali lagi bukan berarti kita nggak kritis. Diam bukan kita tidak berani menyuarakan, tapi lebih ke sebenarnya apa ya, bicara amannya biar kita nggak mungkin terlalu overwhelmed dengan situasi politik saat ini, tidak terlalu pusing juga dengan memilah-milih komentar dari netizen juga. Menurut saya mungkin itu pilihan yang cukup rasional untuk dipilih orang untuk diam sih. Oke. Dan ya bisa menjadi bagian dari etika berkomunikasi dalam politik. Bisa jadi. Oke. Gitu. Alright. Sama mungkin aku juga mau menanyakan satu hal lagi, kayak kita kan ini, kami kan masih mahasiswa ya Kak Adit ya. Jadi itu kita juga pengen nih sebenarnya hal apa sih yang seharusnya mahasiswa itu tuh bisa praktikkan gitu loh untuk berdiskusi di media sosial secara apa ya rasional, secara sehat, enggak yang debat banget tapi suara kita apa yang kita maksud tuh juga tersampaikan gitu. Kalau saya lebih menyoroti gini, misalnya diskusi publik kecil-kecilan misalnya, kita ikut di salah satu organisasi yang memang itu bisa memantik suara kita untuk menyuarakan misalnya. Kalau di kampus kan mungkin kita punya lembaga eksekutif mahasiswa atau badan eksekutif mahasiswa kayak gitu, yang setiap minggu atau mungkin setiap bulan selalu mengadakan diskusi soal politik kah atau mungkin soal kebijakan dan lain sebagainya. Saya rasa dengan kita hadir di dalam diskusi itu, menurut saya itu juga salah satu bentuk kita untuk bersuara. Atau kita hadir di beberapa seminar nasional dan kita menyuarakan atau menanyakan beberapa hal kepada narasumber. Menurut saya itu juga sudah salah satu bentuk aspirasi dan suara kita juga di situ. Sama yang tadi saya sampaikan, yang bisa diperhatikan adalah sharing sebelum sharing. Saya rasa itu semua mahasiswa harus tahu dan punya pegangan terkait dengan slogan itu gitu. Sebenarnya slogan ini bukan saya menciptakan, tapi salah satu media mainstream ternama di Indonesia, Kompas, itu yang bikin itu. Tapi memang itu kayak menjadi guideline utama untuk kita bermedia sosial sih sebetulnya. Dan saya rasa itu sangat bagus untuk bisa dipraktekkan langsung oleh teman-teman mahasiswa. Sama saya mungkin yang terakhir adalah mahasiswa itu bisa mempraktekkan kok bagaimana cara kita kritis di media sosial tapi dengan bahasa yang cukup santun gitu loh. Ya saya tidak menyalahkan mereka yang mengkritisi itu dengan bahasa yang ya mungkin itu cara mereka gitu. Masing-masing orang kan beda-beda gitu, dan masing-masing orang punya cara masing-masing untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya, untuk mengeluarkan ke pikirannya gitu loh. Jadi ya menurut saya fine-fine aja mereka yang mungkin kurang santun bahasanya atau memang bahasanya memang cukup satir di situ, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi yang jelas kritis itu sekali lagi bukan berarti kita harus share semuanya yang berkaitan dengan hal yang kontra gitu. Tapi ketika kita bisa menyaring apa yang seharusnya akan dibagikan, menurut saya itu adalah bagian dari kritisnya sebenarnya. Berarti lebih smart gitu ya, lebih bisa yaitu tadi memilih dan memilah mana aja yang harusnya bisa di-sharing, mana yang harus di-keep sendiri, dan mungkin mana yang valid. Betul itu sih yang paling penting juga, karena kita juga nggak mau jadi bagian dari penyebaran hoax juga ya di isu-isu politik. Nah nanti ujung-ujungnya kita kerja di buzzer lagi. Iya, Aduh, repot repot lagi. ini ya. Tiba-tiba ada yang ngetok rumah kita misalnya kan nggak tahu juga gitu kan. Bener-bener. Ya kita takut tiba-tiba hilang gitu ya. aduh bingung ini. Bingung, tambah Serangan bingung. apa ini gitu ya. Ya semacam itulah. Ya berhati-hatilah di media sosial selama kita masih ada di, apalagi sekarang mungkin kita batasi mungkin dengan undang-undang keterbukaan informasi publik misalnya, atau undang-undang terkait dengan komunikasi digital yang lainnya misalnya, yang itu sekarang dibuat atau disahkan oleh DPR kan semata-mata ya untuk melindungi nama baik mereka sebetulnya. Betul. Dengan itu semuanya kita harus paham, kita harus kritis juga dengan kebijakan-kebijakan yang memang sedang berlaku di pemerintahan sekarang. Gitu. Alright, menarik banget. Karena sudah hampir segmen penutup, mungkin kita akan balik lagi di segmen selanjutnya. Oke,
karena sekarang sudah memasuki segmen penutup gitu ya. Jadi mungkin aku ingin menanyakan pesan-pesan ke Kak Adit nih. Karena tadi kan kita sudah membahas berbagai macam topik, berbagai macam hal ya. Ngalor ngidul lah. Tadi ada polarisasi di media sosial, ada new media, terus ada perkembangan politik, terkait etika juga sebagai netizen itu harus gimana. Terus tadi juga ada slogan sharing sebelum sharing. Nah, itu di hashtag dah itu. Sharing sebelum sharing. Nah, tapi dari hal-hal yang tadi kita omongin Kak Adit, mungkin ada pesan-pesan atau kayak apa ya, jangan kali ya untuk teman-teman mahasiswa atau netizen yang lagi nonton podcast Potir episode 2. Oke, harapannya ada Potir episode ketiga nanti ngundang saya lagi. Betul. Itu harapan kedepannya gitu, nanti bahas topik-topik yang lainnya juga. Tapi untuk kaitannya sama topik hari ini ya misalnya ya, kalau saya cenderung kasih pesan mungkin 2 ya. Satu, bijaklah bermedia sosial. Dalam artian bijak itu kita bisa memvalidasi dulu kebenaran dari suatu informasi yang dibagikan di media sosial. Jangan sampai kita hanya sekedar FOMO tadi ya, fear of missing out. Kita nggak sama-sama seperti mereka untuk sharing gitu. Tapi kita harus lihat dulu nih, kita harus verifikasi dan validasi dulu itu sumber dari mana, apakah sudah ada pemberitaan secara jelas atau belum di media mainstream dan lain sebagainya. Kalau memang sudah ada, silahkan, itu semuanya tergantung dari diri kita. Itu yang pertama. Kedua, saya rasa teman-teman mahasiswa ini bisa menjadi seorang netizen yang kritis kok di media sosial. Cobalah dari ruang lingkup kecil dulu yang memang itu bisa kita praktekkan bersama-sama. Kita juga bisa lalui bersama-sama, kita juga bisa saling berbagi, bertukar pikiran bersama-sama. Mungkin dari level yang kelompok kecil dulu, peer group dulu, gitu ya. Kita coba asah pemikiran kita kritis di media sosial atau kritis soal politik, baru nanti bisa berkembang ke lingkup yang lebih besar lagi, mungkin ke seminar, atau mungkin ke loka karya, atau mungkin sampai ke lebih besar lagi, mungkin kita diundang oleh anggota parlemen untuk bisa bertemu di sana misalnya untuk menyuarakan hak, atau mungkin kita bisa langsung turun ke jalan untuk menyuarakan haknya. Tapi yang jelas itu semua berproses, nggak bisa yang langsung kita ikut terjun hanya sebatas kita FOMO doang gitu. Kita harus benar-benar pinter, kita harus benar-benar yang bisa membagi apa ya istilahnya skala prioritas kira-kira yang itu perlu atau tidak untuk dibagikan, perlu atau tidak untuk dilakukan misalnya di media sosial. Kita harus benar-benar tahu batasan atau porsi masing-masing dari diri kita juga, sampai ke kemampuan diri kita untuk bisa memitigasi beberapa risiko yang muncul kalau kita mungkin share terkait hal itu, atau mungkin kita berkomentar di salah satu akun, atau mungkin kita akan memberikan beberapa reaction lainnya. Saya rasa harus tahu juga soal mitigasinya ke depannya akan seperti apa. Paling itu sih. Ya intinya berpikir panjang dulu lah ya sebelum berkomentar, yang mungkin komentarnya itu nanti merujuk ke hal yang mungkin agak sensitif gitu. Jadi biar nanti teman-teman juga tidak terkena imbasnya lah ya, seperti itu. Media sosial kan transparan banget tuh, makanya tadi Kak Adit juga menyinggung kalau semisal berpikir kritis tuh juga berproses dari mikro dulu, habis itu nanti bisa share ke forum yang lebih besar gitu ya. Keren banget Kak Adit, terima kasih sudah datang ke podcast podcast amatir yang kedua. Semoga seperti harapan Kak Adit, nanti ada Kak Adit lagi di episode ketiga. Nanti ada piring cantik Kak, karena 3 kali gitu. Udah 3 kali. Mungkin ada kopi juga di depan gitu. Oh iya, ini kopinya jangan lupa diminum dong yang hari ini. Benar. Alright teman-teman, karena kita sudah sampai di segmen terakhir gitu ya. Thank you banget aku mau ngucapin kepada Kak Riandika Adityawan, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Alright, dan aku Ola bersama rekan aku Ibratu Safira. Kita ketemu lagi di podcast amatir episode selanjutnya, episode ketiga. Ada Kak Adit mungkin. Bye-bye. Atau kalian mau request di kolom komentar? Bisa. Thank you. Bye.